Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawati, NIM A1H1200050. Saya akan menjelaskan bab 1, hakikat manusia dan penyimpangannya. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakter yang secara prinsipal membedakan manusia dan hewan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia terbagi menjadi 8. 1. Kemampuan menyadari diri. Maksudnya kemampuan yang dimiliki oleh manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri karakter atau ciri. 2. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. 3. Kata hati. Istilah dari kata hati nurani memiliki pengertian yang menyertai baik buruknya suatu perbuatan. 4. Moral menunjukkan etika atau sosial yang menyebut kemanusiaan atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap suatu perilakunya. 6. Rasa kebebasan, yakni bebas dan tidak terikat oleh sesuatu, namun sesuai dengan kodrat manusia. 7. Kewajiban. Kewajiban dan hak merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan adalah pribadi manusia yang menghayati dengan segenap keadaan dan kemampuan yang mempunyai jiwa bersih, jujur, dan tanggung jawab. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamika. 1. Dimensi keindividualan, yaitu kepribadian seseorang yang utuh yang terdiri dari kesatuan psikis. 2. Dimensi kesosialan, disebut juga keputusan dimensi tinggi, artinya mencakup etika. 3. Dimensi kesusilaan, saling keterhubungan antar bergaul. 4. Dimensi keberagaman, yaitu seseorang yang dapat dilihat dari keyakinan, agama, dan pengalaman. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 2. 1. Pengembangan yang utuh, artinya tingkat keutuhan pengembangan hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi dan kualitas pendidikan. 2. Pengembangan yang tidak utuh, yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia belum maksimal. D. Saling keterhubungan manusia terbagi atas 3. 1. Hubungan vertikal, yakni berupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hubungan horizontal adalah hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hubungan konsentrik adalah kedudukan pada 2 atau lebih lingkaran yang terpusat pada satu titik yang sama. E. Disiplin. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan dan berperilaku tertib. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai transformasi budaya. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. C. Pendidikan sebagai proses penyimpanan warga negara. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. B. Tujuan dan proses pendidikan. Menurut Ahmadi 2003, tujuan itu menunjukkan ketentuan arah pada suatu usaha, sedangkan proses pendidikan adalah pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku yang dimilikinya. C. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia terbagi atas 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional. 3. Tujuan karakter. 4. Tujuan instruksional. D. Unsur-unsur pendidikan. A. Pendidik yaitu orang yang membimbing. B. Peserta didik yaitu subjek yang dibimbing. C. Materi atau pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. D. Metode. E. Media. F. Evaluasi. G. Tujuan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan penerapan. A. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan terbagi atas landasan filosofis, yaitu bimbingan atau alasan. 2. Landasan sosiologis, yaitu menyangkut fakta. 3. Landasan kultural.
4. Landasan psikologis. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan terdiri atas asas tuturi handayani, yaitu memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri. 2. B. Asas belajar sepanjang hayat suatu konsep, ide, dan gagasan pokok. 3. Asas kemandirian dalam belajar, yaitu kemampuan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Memahami bagaimana upaya pendidikan untuk mengantisipasi masa depan yang berkenan dengan perubahan sosial dan kultural. Terbagi atas 4. 1. Kecenderungan globalisasi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. 4. Peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dan mengantisipasi masa depan. Terbagi atas 2. 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. 2. Upaya mengantisipasi masa depan.